Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar sesuai dengan kreativitasmu. Pada suatu hari, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain tanah. Setelah selesai bermain, mereka melanjutkan untuk makan kue bersama. Udin dan Benny tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara Edo tidak mencuci tangan sebelum makan. Udin, Benny, dan Edo makan kue bersama-sama dengan riang gembira. Beberapa saat setelah mereka selesai makan kue, tiba-tiba Edo sakit. Itu karena Edo tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa tuliskan berdasarkan kreativitasmu. Yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit adalah tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal sebelumnya, ia baru saja bermain tanah yang mengandung banyak kuman. Untuk kalian semua, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu setelah selesai melakukan permainan ataupun sebelum makan. Selanjutnya, ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kebiasaanmu sebelum makan. Kebiasaanku sebelum makan adalah mencuci tangan, berdoa,
dan mengambil makanan secukupnya. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Saya akan melakukannya dengan cara membiasakan setiap hari. Selanjutnya, ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Perusahaan E, 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perhatikan tabel. Manakah yang paling banyak? Ya, perusahaan C. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Perhatikan tabel. Manakah yang paling sedikit? Ya, perusahaan A. Selesaikan soal-soal berikut ini. 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan perusahaan B. 1.200 ditambah 3.000. Jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ribuan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak susu. 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan B dan E. 3.000 ditambah 2.200. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 0 tambah 2 sama dengan 2. Ribuan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E adalah 5.200 kotak susu. Nomor 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan E. 1.200 ditambah 2.200. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ribuan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E adalah 3.400 kotak susu.
Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan B dan C. 3.000 ditambah 4.800. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 0 tambah 8 sama dengan 8. Ribuan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800 kotak susu. Nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan C. 1.200 ditambah 4.800. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Kita simpan 1. Kita tambahkan ribuan. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C adalah 6.000 kotak susu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Minum jus buah kedondong. Belajar terus, semangat dong. Bye-bye.